Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan yang sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ya, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallaha fihi wa yatadarasuna al-Qur'an illa khafathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Tidak ada satu kaum, tidak ada satu golongan yang duduk di Baitullah, yang duduk di masjid, berzikir serta bertadarus, ya, memahami Al-Quran, illa khafathumul malaikah, kecuali mereka akan senantiasa dikelilingi oleh malaikah. Ghasyiathumur rahmah, selalu dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut orang yang ada pada majlis tersebut. Ya, semoga kita termasuk di dalam itu semua. Walaupun semalam udah kenyang ya, dengan peringatan Maulid Nabi SAW, pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Suparman Yasin, ya, itu banyak catatan yang memang harus menjadi perhatian kita semua tentang Rasulullah SAW, ya. Karena itu penting, ya, kita mengimani kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, ya. Karena tanpa keimanan itu, maka semua yang kita terima, ya, Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran lainnya, itu gak akan ada apa-apanya, ya, tanpa keimanan gitu. Tanpa keimanan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadi salah semua dan batal. Kenapa? Karena dengan tidak ada keimanan itu berarti kita tidak mengimani apa yang dibawa dengan Rasul juga, dan tidak mengimani bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul gitu. Nah, kalau kita tidak mengimani berarti menganggap Nabi Muhammad itu hanya seorang manusia biasa saja gitu. Manusia biasa, sebagaimana ya, para tokoh-tokoh dunia yang lain nanti, tokoh-tokoh yang bisa membawa, menginfluence yang lain gitu kan, mengarahkan, mempengaruhi yang lain, maka seperti itulah gitu. Jadi yang dibawa adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mengimani tentang itu, tentang kerasulan, maka yang ada adalah kita hanya memahami yang dibawa atau yang sampai itu hanya sebatas ajaran pribadi seorang manusia. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan Rasulullah SAW, inna ma'ana basarum mislukum, ya. Aku adalah sebagaimana bashar, manusia seperti kalian. Tetapi
Bedanya itu aku diberikan wahyu. Artinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu bukan Muhammadisme. Kalau bahasa orientalis ya Pak Dokter. Jadi Islam itu bukan Muhammadisme, bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu hikmah Ummi tidak bisa membacanya Rasulullah SAW, ya para ahli sejarah menulis dalam fikih sirahnya itu, salah satunya adalah di mana di sini menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Dan ini penting. Ya. Jadi terjadinya kekufuran, terjadinya kesalahan dalam keyakinan itu salah satunya disebabkan oleh tadi dalam mempercayai kepada kerasulan dan kenabian. Gitu. Jadi kan ada agama yang dibuat oleh seorang manusia gitu, ada. Makanya sekarang tuh kesininya tuh bersumber kepada apa yang membawanya kan gitu kan, Buddhis, yang bukan menerima ini. Termasuk yang sekarang ada bahkan masuk di dalam Al-Quran ya, keyakinan yang sebenarnya itu dibuat oleh orang, bukan dari nabinya, dari rasulnya gitu. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa Nabi Isa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadinya salah ketika ditafsirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang sengaja menyelewengkan dari ajaran sebenarnya. Yuharrifuna al-kalima mawadih, itu kan ketika kita dibaca tentang orang-orang Yahudi itu, mereka menyalahgunakan, mereka merubah apa yang ada di dalam Taurat, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, dan selanjutnya apa yang dibawa oleh Nabi Isa, itu diselewengkan dan mereka mengatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan dari sisi Allah SWT, hanya karangan mereka. Yang terjadilah agama baru. Ya. Makanya dalam Islam itu dijaga, itu jangan sampai terjadi penyelewengan dari yang sebenarnya. Ya, itu. Ini jemaah sekalian, yang kemarin disampaikan bagus, seperti menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang agung dan yang diagungkan, yang diutus oleh Allah SWT yang maha agung gitu kan. Jadi seperti itu. Sedikit mungkin ini seperti itu adalah suatu yang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT di tempat, diambil di tempat yang terjaga, dibawa oleh sosok yang terjaga yaitu malaikat, disampaikan kepada orang terpilih. Nah, itu sih kita pahami itu dari siapa dan kita yakini gitu. Jadi si kebenaran bahwa apa yang kita baca di Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itulah. Ya, sedikit ini tentang bi'tsah ya, tentang diutusnya Rasulullah SAW. Selain yang kemarin sampaikan ya tentang keimanan merubah manusia dari keyakinan yang salah menjadi keyakinan yang benar ya. Min ibadatil ibad ila ibadatillah dan sebagainya. Itu mungkin sedikit merefresh dari peringatan ya. Mungkin kita ngambil hikmahnya terlepas dari masalah dikandakurikan atau kemana daripada memperingati kelahiran Nabi SAW ini, tapi kita ambil hikmahnya itu bagaimana ini menjadi suatu momen untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk yang kita baca nih sekarang ini surat Al-Infitor. Ya. Ini adalah bagian pada Al-Quran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW di dalam surat, digabungkan dalam surat Al-Infitor ya. Tentang apa Al-Infitor artinya itu? Yang terbelah ya. Tentang peristiwa kiamat. Nah, kita udah 3 sesi nih, atau 4 sesi sekarang. Nah, surat Al-Infitor ya. Jadi Al-Infitor ini adalah salah satu daripada ataupun surat ataupun ayat-ayat Al-Quran, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dan di Mekah ya, di mana waktu itu keyakinan masyarakat Quraisy ya memiliki keyakinan yang salah, itu kemusyrikan, beribadah kepada Allah tetapi melalui penyembahan-penyembahan terhadap patung-patung gitu ya, berhala-berhala. Kemudian kehidupan lainnya juga. Jadi di dalam kalau kepada Bani Israel Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yushribu ya bihimul ijla. Jadi ketika mereka Samiri ya, ketika ditinggal oleh Nabi Musa mendapatkan wahyu, lalu mereka bikin keonaran dengan apa? Membuat patung untuk disembah gitu kan. Kenapa mesti itu ya? Padahal mereka baru saja diselamatkan dari Firaun, dibawa menuju ke Palestina gitu kan, atau ke tanah yang diselamatkan dari situ. Di perjalanan itu diberikan nikmat yang banyak, makanan, awan dan sebagainya. Nah, ketika Nabi Musa menerima wahyu, malah bikin gara-gara membuat patung, dibuat patung itu bicara ya, dan melongo gitu. Nah, disembah, disembah. Sampai Allah Subhanahu wa taala saking nakalnya itu ya sudah. Jadi hati mereka tuh usyribu bihimul ijla. Jadi dalam hati mereka tuh udah jadi keranjingan gitu. Sudah merasuk dalam jiwa itu penyakit patung gitu kan, segala sesuatu ke sana. Itu kan naudzubillah. Yang terjadi pada kaum Quraisy saat itu juga sama. Mereka patung Uzza, Lata Uzza itu menjadi satu yang menerap dalam jiwanya. Ya, walaupun ditanya tuh, kenapa kamu menyembah patung gitu kan, menyembah Lata dan Uzza? Mereka menjawab, sesungguhnya kami ini liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya itu hanya perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah. Jadi mereka nyembah patung Lata Uzza itu sebenarnya kami pada Allah gitu kan. Tapi ini perantara saja. Nah ini seperti ini salah. Jadi kalau kita beribadah kalau ya sudah kepada Allah saja, jangan terkait kepada sesuatu benda ataupun makhluk. Itu. Jadi tawakal kita, keyakinan kita tuh pada Allah, bukan kepada si Lata dan Uzza ya, yang disembah-sembahnya. Ya. Jadi dengan perantara Lata dan Uzza, maka berilah kepada kami ini. Itu kan seperti itulah kira-kira terjemahnya gitu. Jadi itu. Jadi ya kepada Allah itu kita dengan tidak kepada yang lain, kepada Allah saja gitu. Jadi kadang-kadang kita suka terjebak ke situ ya. Sehingga kalau kemarin itu disampaikan tuh ya, salah satu kenapa tuh Islam mudah diterima di Nusantara itu karena Tuhannya satu. Ribet gitu. Itu ayat Tuhan tiga gitu. Dan ini sama disampaikan oleh Raja Romawi ketika Romawi menghadapi kehancuran. Itu. Saya dapat di mana ya informasi ini? Jadi Romawi ketika mendapatkan kehancuran itu mengatakan bahwa penyebab kehancuran Romawi adalah karena banyaknya Tuhan. Coba aja di dalam waktu itu kan ada Tuhan Zeus, naon gitu. Ya, dongeng-dongeng seperti itulah. Itu kan dibuat dewa-dewa gitu kan. Dewa-dewa itu. Nah, ini sama satu memberikan tauhid gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris kan sama ya. Terjemah antara Tuhan dengan dewa itu. Ganti. Jadi tauhid ini ya menyatukan, membuat manusia secara fitrah ya udah satu gitu, tidak ada yang lain gitu kan. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi cerita itu Romawi itu sehingga dipretelin lah gitu ya. Hanya tinggal itu ya. Muncul seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat Quraisy saat itu
mengajak manusia kepada tauhid, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di salah satu ataupun yang disampaikan termasuk ayat-ayat ini gitu kan dalam surat Al-Infitor. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tentang bagaimana nanti hidup ini gitu kan, hanya kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah saja. Ya, dan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kemudian di dalam surat Al-Infitor ini ma gharraka bi rabbikal karim gitu. Karena apa membuatmu berpaling dari Tuhanmu ya kemarin ini. Diingatkan tentang hari kiamat. Ya, sebelumnya di ayat-ayat lain itu di dalam surat-surat yang turun di Makkah itu diberitakan tentang bagaimana kehancuran bangsa-bangsa terdahulu. Gitu. Itu diberikan gambaran-gambaran kehidupan yang benar. Gitu. Ya, petunjuk-petunjuk itu gambaran yang memberikan petunjuk itu. Nah, kalau kamu begini, kalau kamu ingkar kepada Allah, maka akibatnya akan kehancuran. Ketika kita taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan nanti akan diberikan hisab yang baik gitu kan. Hisaban yasiro gitu kan. Nanti di hari kiamat itu akan diberikan balasan yang baik. Ini menjadi motivasi prem hidup ya, kerangka kehidupan yang ketika menentukan langkah mana harus dikerjakan atau tidak, ya, ketika diberikan pilihan-pilihan, ya opsi-opsi, pilihan ya satu pilihan kebenaran seperti itu. Nah ini sebagaimana kita masuk saja mungkinnya ke ayat 13. Nah, kemarin kita sudah sampai ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yauman din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abror, ya, orang-orang yang baik, gitu kan, orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im. Nah, di sini adalah bahwa mereka akan berada di dalam na'im, lafi, gitu. Lafi, mereka akan ada di dalam di dalam itu. Na'imun, kenikmatan, ya, surga. Jadi al-abrar, orang-orang yang baik, yang benar itu, lafi na'im, mereka akan di dalam surga, ya, berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang durhaka, fujar, dosa, fajirun ya, dosa, pelaku dosa, kemaksiatan, ya. Ya. Lafi jahim, dan mereka akan di dalam neraka jahim. Ya, itu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Jadi orang-orang yang baik akan di dalam dalam kenikmatan surga, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang fujur, orang-orang yang dosa, yang berdurhaka, lafi jahim, akan ada di dalam neraka jahim, berada neraka. Ini lafi itu dua kata, la dan fi. Ya. Mereka akan ada di dalam. Yaslaunaha yaumaddin. Jadi mereka akan sampai, ya. Wasala, sampai, yaslau. Jadi mereka akan masuk ke dalamnya itu, ke dalam neraka jahanam itu atau neraka jahim itu, yaslaunaha yaumaddin, pada hari pembalasan. Ya. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka itu tidak akan luput. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan luput, tidak akan terlewat, ya, dari siksaan itu. Ya, jadi
Wa mahum anha bighaimin itu, jadi ketika masuk ke neraka, ketika mendapatkan siksa itu tidak akan lewat gitu. Kalau di dunia mendapatkan sakit, ada waktu kelewatnya. Paling sakit itu apa? Pingsan. Ketika pingsan kan tidak merasa apa-apa. Ya, atau ketiduran gitu. Tapi kalau di dalam neraka itu wa mahum anha bighaimin. Terus iya. Padat. Jadi ya kalau nyeri teh nyeri. Jadi di cek bahasa pada dia mah ditonyok teureun-eureun diperkot teureun-eureun. Ya jadi iya. Iya, kan di ayat apa tuh? Bahwa mereka itu kan kullama najidat juluduhum badalnahu juludan ghairaha liyadukul adzab gitu. Ketika ini habis melepuh semua tuh jantan dari jadi lagi terus aja gitu. Jadi diganti dengan kulit yang lain, jadi nggak habis-habis. Liyadukul adzab, untuk merasakan siksa. Gitu. Jadi wa mahum anha bighaimin. Nah ini ya luar biasa, kita bisa bayangkan. Makanya ketika membaca siksa neraka itu sebenarnya mengerikan gitu kan. Ya nggak bisa kebayangkan gitu kan. Jadi kalau surga tidak bisa dibayangkan dengan bagaimana kita sekarang membayangkan kenikmatan, dan neraka juga nggak bisa dibayangkan bagaimana kita membayangkan beratnya siksaan yang akan didapat di neraka itu. Jadi ya, tidak ada yang apa namanya nggak pernah kita tertidur atau apa namanya pingsan gitu kan, itu enggak. Wama adzaq apa wama hum anha bighaibin, artinya mereka tidak pernah absen ya, tidak akan terlewat dari adab sesaat pun ya. Dan tidak pernah diringankan adab itu dari mereka ya. Jadi permintaan untuk istirahat dari adab itu tidak diperkenankan walaupun hanya ya sesaat, terus saja. Jadi apa ya, walaupun nanti ada beberapa kondisi di mana siksaan itu diringankan ya, ya doa gitu kan, itu nggak bisa kalau nanti itu sudah tidak ada lagi pengampunan itu. Maka kita di dalam ayat-ayat lain itu banyak Allah menyampaikan tentang bagaimana penduduk neraka itu pengen gitu kan dibalikan ke dunia itu walau hanya saat untuk bersedekah, hanya sekedar untuk bersedekah saja gitu kan. Karena ya walaupun mereka ketika mati gitu kan masuk ke alam kubur, aduh sudah tidak tahan gitu kan. Ya udah balikin lagi walaupun hanya sesaat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai ya laitani, alangkah inginnya aku kembali kepada kehidupan li hayati. Ya, jadi payaumain la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya. Padahal itu tidak ada yang bisa bantu, tidak bisa yang menguasai satu sama lain. Jadi sudah tertutup. Ya. Sebenarnya dalam apa namanya contoh ya, ada beberapa kondisi itu Allah SWT memperingatkan. Ya, termasuk ini juga dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya. Hal yanzuruna illa ayya anta ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah yang mereka nanti-nantikan itu hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka? Jadi ketika orang-orang itu tidak beriman pada Allah SWT, tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini. Itu kenapa gitu kan? Kalau di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ayat keberapa tuh? Ma dzarraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu berpaling dari Tuhanmu yang karim, yang maha mulia itu, yang maha bijaksana, yang Al-Karim ya, yang telah menciptakan manusia. Sampai Allah SWT, lalu kenapa kamu tidak beriman? Kenapa kamu menolak terus gitu kan? Kenapa kamu berpaling terus dari ayat-ayat Allah? Apakah kamu menunggu malaikat datang? Gitu kan? Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah mereka tuh hanya menunggu-nunggu malaikat, kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa? Gitu kan? Au yati rabbuka, au yati ba'du ayati rabbika. Ya. Atau mereka menanti kedatangan Tuhan, atau sebagai tanda-tanda dari Tuhanmu. Ya. Tanda-tanda apa ya? Tanda-tanda kehancuran gitu kan. Yaitu yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ya. Di mana hari itu tidak berguna lagi keimanan yang ketika mereka di dunia hidup mereka mereka tidak beriman, yang harusnya mereka beriman. Jadi ada satu hari yang mana keimanan itu tidak berguna lagi. Ya karena udah tutup. Jadi ketika hari kiamat, ketika yaumul hisab, itu udah ditutup kan, ya, ditutup, taubat ditutup, ya udah saya sekarang beriman, ya. Enggak. Jadi apakah kita untuk beriman apakah harus menunggu sampai saat itu gitu? Seperti itulah. Atau ketika sakaratul maut udah datang, nah itu kayak Firaun kan udah di laut, udah keselak gitu kan, baru aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nah, apakah mau sampai itu gitu kan? Udah nggak bisa, nggak ketutup. Jadi di situ ya Allah SWT sampai di dalam surat Al-An'am ini sampai mengatakan begitu. Jadi min qablu aw kasabat fi imaniha khaira gitu kan. Jadi mereka beriman terus berusaha untuk berbuat kebajikan dengan keimanan tersebut. Qul intadiru inna muntadirun. Ya tunggulah. Ya kalau kamu mau engke-engke wae ya sudah, kami juga engke-engke wae gitu kan. Kami juga menunggu gitu kan, kata Allah SWT. Jadi sekarang ya artinya kalimat atulah engkewe gitu. Karena bisa jadi di situ Allah ya sudah, kalau kamu nanti saja ya kami juga tunggu kedatangan engkau gitu kan. Artinya ketika kalau udah datangkan malaikat, kemudian kita datang pada Allah, orang yang beriman yang kufur itu udah pernah, mau apa lagi sekarang? Sudah, oh ya udah kami nggak bisa, sudah ditutup gitu kan. Jadi jadi pada waktu itu aku sama Bujana sebagai penduduk Mekah. Iya betul. Tapi waktu pelaku Mekah baru kan terjadi. Iya, mereka beriman. Bisa jadi. Iya. Penguasa waktu itu. Bahkan memang ketakutan itu ya banyak faktor dari ketidakimanan, dari mulai kalau kita lihat dari para pemukanya, mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh gitu kan. Jadi satu sistem yang sudah mereka bangun ya, dan mereka dengan sistem itu menjadi terhormat, menjadi pimpinan, punya pengaruh ya. Karena kondisi seperti di masyarakat Quraisy saat itu sebenarnya tidak seperti hanya di Romawi atau di Persia ya, di bawah kerajaan, tapi di situ lebih kepada penghormatan kesukuan gitu. Nah, waktu itu yang dibangun itu adalah tata nilai yang berdasarkan kemusyrikan tadi. Ketika Nabi Muhammad sampai, itu mereka ya ngapain kamu gitu.
Jadi Nabi Muhammad yang selama ini mereka percayai, tetapi ketika menyampaikan ini mereka menolak. Ada sesuatu yang memang mengganggu kehidupan mereka, yang keimanan-keimanan, budaya-budaya yang sudah di situ jadi budaya mereka, itu harus dirubah kan, itu kan harus bertolak belakang. Makanya kita dapatkan wajadna ma'alfaina aba'ana gitu. Jadi kami mendapatkan ini adalah yang diturunkan oleh nenek moyang kami gitu. Ini, nah kondisi-kondisi ini terjadi juga sekarang. Iya. Itu jangan sekarang tuh punten-punten kedua itu teh suka-suka dibangkitkan, akhirnya seolah dibenturkan dengan agama. Nah, justru itu kita tuh jangan sampai kembali kepada orang-orang Mekah dulu tuh begitu. Jadi orang-orang Mekah itu dulu itu, jadi mereka mengatakan salah satunya itu ini adalah yang telah kami dapatkan, yang sudah kami dapatkan turun-temurun dari nenek moyang kami gitu kan. Awalau kana abuhum la yaqiluna syai'an, walaupun kondisi nenek moyang itu tidak punya akal sedikit pun. Ya kayak cerita siapa, Umar atau siapa ya. Jadi menyembah roti gitu kan, terus dimakan. Sebagaimana logika-logika yang disampaikan tentang Nabi Ibrahim gitu. Ya logika-logika, masa sih Tuhan bisa dipenggal gitu kan, patung-patung bisa di ini. Seperti itu. Jadi ya disentuh seperti itu, akalnya juga disentuh gitu kan. Ya, lawan bahasa kasarnya apakah kamu tetap mengikuti keyakinan yang salah gitu, keyakinan yang nggak masuk akal gitu. Nah, ya kayak tadi si Raja Romawi juga menyadari itu kan. Jangan-jangan ini karena kita banyak Tuhan. Masa Tuhan saling perangan gitu ya. Saling perang kan? Terus anaknya, terus ini, terus saling bunuh gitu. Lalu yang ya seperti itu disentuh. Jadi kalau tadi bisa jadi karena pemimpin mereka takut dengan pimpinan mereka, apalagi waktu itu yang baru-baru masuk Islam itu adalah para hamba sahaya. Sampai ada kondisi seperti siapa? Menyatakan kekufuran. Jadi setelah mereka beriman disiksa gitu kan. Tetapi hatinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada kondisi sahabat karena siksanya udah begitu berat. Keluarganya dibunuh, dipancung gitu kan. Jadi siksanya luar biasa. Jadi dari tina dubur, pancung sampai ke ubun-ubun. Dibelah. Udah siksaan begitu berat. Sampai kan ada ungkapan mata Nasrullah. Kapan pertolongan? Di sini ayat-ayat tentang ini tuh banyak ya kita bahas sebelumnya juga di dalam surat-surat juz amma ini. Allah SWT bagaimana menguatkan para sahabat. Ya. Ada sampai sahabat itu menyatakan kekufurannya. Kan dipaksa, Bismillahi Lata dan Uzza, kembali ke Lata dan Uzza, kembali kepada agama kita. Hanya ngungkapin kata-kata ya gitu kan. Tetapi kadang saking beratnya, makanya Allah turunkan kecuali orang-orang yang dipaksa tetapi hatinya tetap beriman, tumanina dalam keimanan. Jadi ya ketika waktu itu kembali dan sampai wah dia telah murtad gitu kan. Turun ayat itu bahwa mereka itu sebenarnya enggak, karena mereka tidak tahan sudah siksaan yang mereka terima itu begitu hebat. Ini yang termasuk ayat ini tuh adalah yang disampaikan Rasulullah SAW sampai kepada Rasul mengatakan, ya Bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah ya, diri kalian dari api neraka. Aku tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian barang selingkuh. Ya Bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Ini Rasulullah SAW memperingatkan keluarganya untuk tauhid ya, mengibadah kepada Allah SWT, karena nanti di hari kiamat ya, di
wa ma hum anha bighafilin wa ma adraka ma yaumuddin. Ketika mereka sampai ke hari pembalasan, ya, ketika mereka masuk hari pembalasan itu sudah tidak ada lagi. Kita coba di ayat 19-nya, di ayat akhir, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari di mana kita tidak berdaya, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu jiwa itu tidak bisa berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan itu itu langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya, makanya Rasulullah SAW itu ya Bani Hashim ankidu anfusakum. Selamatkan diri kalian dari api neraka, karena sudah tidak ada lagi pertolongan. Nabi Muhammad menyatakan, saya juga gak bisa nolong kamu gitu. Saya sebagai anggota keluarga Bani Hashim tidak bisa menolong kalian dari siksa api neraka. Diingatkan, la amliku lakum minallahi syai'a. Jadi semua waktu itu berhadapan dengan Allah SWT dan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Jadi di ayat terakhir ini, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kata-kata yaumuddin. Ya. Di dalam ayat 15, ya, innal fujjara lafi jahim wa yaslaunaha yaumaddin. Jadi orang-orang yang dosa tadi akan masuk ke neraka jahim, dan mereka akan sampai ke neraka jahim ketika hari kiamat, ketika hari pembalasan. Wa ma hum anha bighafilin wa ma adraka yaumuddin. Ya. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian Allah SWT mengatakan, tahukah kamu apa hari pembalasan? Artinya ini adalah pernyataan, kalau satu ayat, satu perkataan diulang-ulang oleh Allah SWT, berarti itu penekanannya sangat kuat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.